Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari taruh kehendak-Mu untuk disampaikan dan tolong kami untuk kami dapat menangkap pemberitaan firman-Mu sehingga kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berkati kami semua yang mendengar kebenaran ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar pada Renungan Manarema pagi ini. Sebuah kebenaran yang saya beri tema untuk siapa dan untuk apa. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika pilek, kita butuh tisu untuk menyeka hidung. Tapi kadang kita harus mencari tisu itu dulu dan itu butuh waktu. Karena itu diciptakan topi dengan roll tisu. Jika bersin, tinggal tarik tisu dari atas kepala kita. Pernah memakai sepatu ketika hujan? Kesal rasanya kalau sepatu kita basah, bukan? Maka dibuatlah payung yang dipasang di sepatu. Mungkin kita pernah melihat video alat-alat aneh seperti itu. Di Jepang, alat-alat itu disebut Chindoku. Mesti baru dan kreatif, alat-alat itu dianggap tidak berguna. Entah karena alat itu menyelesaikan satu masalah tapi membuat masalah lain, atau karena masalah yang dipecahkan tidak terlalu penting. Meski begitu, komunitas Chindoku tetap didukung di Jepang karena itu bisa memicu kreativitas menuju inovasi yang lebih berguna. Bahkan ada alat yang awalnya termasuk Chindoku tapi lalu dipakai di mana-mana. Salah satunya adalah tongsis atau selfie stick. Ada banyak orang bisa membuat hal baru. Ada banyak orang bisa menciptakan inovasi baru. Ada para insinyur atau engineer yang bertugas membuat sesuatu dan memastikan sesuatu itu bekerja dengan baik. Mereka yang memastikan jembatan yang dibuat tidak sampai ambruk, mobil yang dikendarai aman, aplikasi atau perangkat lunak dapat bekerja dengan baik dan sebagainya. Jelas peran mereka sangat penting. Tapi ada yang sama pentingnya dengan membuat sesuatu dan memastikannya bekerja dengan baik. Kita juga harus tahu untuk apa dan untuk siapa inovasi atau produk atau benda itu dibuat. Chindoku tidak menjadi produk yang bisa digunakan dan dipasarkan karena tidak bisa menjawab dua pertanyaan ini. Bukan hanya inovasi, sebelum mengadakan rapat, membuat keputusan atau memasarkan sesuatu, kita juga harus bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, untuk apa kita melakukannya? Yang kedua, untuk siapa kita melakukannya? Temukan jawaban yang baik dan bernilai untuk dihidupi. Jangan jawab kita bekerja hanya untuk mendapat uang atau karena bos menyuruh kita. Alkitab mengajarkan bekerja itu suatu anugerah. Pengkhotbah 3, 12-13 berkata, "Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah." Bukan hanya inovasi. Sebelum mengadakan, kita juga bertanggung jawab kepada Allah lewat pekerjaan kita. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat Kolose dengan berkata, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Perhatikan kata segenap hati. Sebab yang setengah-setengah itu tidak menarik untuk kita manusia.
apalagi untuk Tuhan. Dari pekerjaan yang kita lakukan, kita juga bisa memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini bisa menjadi nilai-nilai awal untuk kita hidupi ketika kita bekerja sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami ketika kami lalai. Kami harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Kristus dan dengan segenap hati. Sehingga tidak ada sungutan, tidak ada keluhan ketika kami melakukan sesuatu. Tolong kami untuk mampu melakukan kebenaran ini. Dan biar Roh-Mu yang kudus penolong itu terus membantu kami menjadi pelaku firman yang lebih baik dari hari-hari yang sudah. Hamba berdoa berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, mohon Tuhan memberkati sehingga apa yang kami perbuat, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.